warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah Pancasila. Nama saya Dina Yunita NIM 0484772449. Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengambil judul Ideologi Pancasila. Di mana mengenai ideologi dasar bangsa kita Pancasila dan bagaimana ia berkembang dalam pusaran sejarah Indonesia. Memahami Pancasila berarti memahami perjuangan bangsa Indonesia dari awal kemerdekaan hingga era reformasi. Pancasila telah mengalami pasang surut. Ia pernah menjadi dasar semangat kemerdekaan, disalahgunakan sebagai alat politik, hingga kembali menjadi sumber inspiratif reformasi. Mari kita telusuri perkembangannya dari masa ke masa. Perkembangan Pancasila tidak pernah lepas dari dinamika politik. Pada masa awal kemerdekaan 1945 sampai dengan 1950, Pancasila ditetapkan namun langsung diuji oleh ancaman disintegrasi bangsa, pemberontakan dan upaya mengganti dasar negara. Pada masa demokrasi parlementer 1950 hingga 1959, Pancasila sebagai dasar negara berjalan di tengah sistem multipartai yang sangat liberal. Nilai-nilai Pancasila terancam karena fokus lebih kepada kepentingan golongan yang menyebabkan ketidakstabilan politik. Pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1965, Presiden Soekarno memasuki Pancasila dalam konsep Nasakong, nasionalisme, agama, dan komunisme, di mana kedudukan Pancasila bergeser dan tafsirannya dikendalikan oleh kekuatan serta setara sentral pemerintah. Selanjutnya pada masa reformasi 1998 hingga sekarang, Pancasila kembali pada kedudukannya sebagai dasar filosofi dan ideologi terbuka, di mana penafsiran dan implementasinya harus sejalan dengan semangat kebebasan terhadap dan supremasi hukum. Selanjutnya, lalu perjalanan apa yang dapat kita ambil sebagai generasi muda dari sejarah ini? Pertama, perjalanan yang dapat kita ambil dari sini adalah bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka. Nilai-nilai seperti musyawarah, keadilan, dan kemanusiaan harus selalu menjadi alat kontrol kita terhadap pemerintah, bukan sebaliknya. Ketika Pancasila hanya ditafsirkan oleh satu pihak, ia akan kehilangan kekuatannya sebagai filosofi governance kita. Kedua, relevansi bagi generasi muda saat ini. Di era digital, nilai-nilai Pancasila menjadi sangat krusial, terutama pada sila kedua, kemanusiaan relevan dalam menghadapi bullying dan penyebaran hoaks. Kita harus menunjung tinggi adab dan kemanusiaan di dunia maya. Dan pada sila keempat, kerakyatan dan demokrasi, relevan dalam menyikapi politik, identitas, dan polarisasi. Kita harus membuka ruang diskusi mencari solusi bersama tanpa memaksakan kehendak, mendengarkan perdebatan pendapat maupun memberikan solusinya.
Terima kasih sudah menyimak. Mari kita jadikan sejarah perkembangan Pancasila sebagai bekal untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih adil dan beradab sesuai cita-cita para pendiri bangsa.